Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan duduk sekalian, sebelum kita masuk ke kisah selengkapnya, kami ingin mengajak kawan-kawan semuanya untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan dengan kisah-kisah terbaru yang kami update. Kisah ini datang dari seorang teman, kita sebut saja namanya Wijaya. Jadi cerita yang dibagikan oleh Wijaya ini pernah dialaminya sewaktu dia kecil dulu. Kisah ini cukup menggemparkan di kampung halamannya di salah satu daerah di Sumatera Barat. Kepada kawan duduk, Wijaya bercerita bahwa ketika itu orang-orang sekampung digemparkan dengan hilangnya seorang anak perempuan yang ketika itu masih berusia sekitar 9 atau 10 tahunan lah. Nah, kisah ini sering diceritakan oleh orang-orang tua di sana untuk memberikan peringatan kepada anak-anak mereka yang nakal. Namun cerita ini bukan sebatas dongeng belaka, karena memang kejadiannya benar-benar terjadi dan sampai saat ini orang-orang di kampung itu juga masih mempercayai dengan kejadian tersebut. Cerita ini berawal pada suatu ketika ada seorang anak perempuan yang masih kecil. Kita sebut saja namanya Melati. Melati ini tinggal dengan ibunya yang single parent ketika itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada suatu maghrib, setelah siap dengan mukenanya, dia pamit kepada ibunya untuk sholat maghrib di surau. Tidak ada hal yang aneh ketika itu, karena anak-anak sholat berjamaah di surau memang sudah menjadi kebiasaan di daerah ini. Biasanya anak-anak ini setelah mereka sholat maghrib, mereka tidak langsung pulang ke rumah, tapi dilanjutkan dengan mengaji hingga masuk waktu isya. Setelah sholat isya, mereka kemudian bermain sebentar, baru mereka pulang bersama teman-temannya ke rumah masing-masing. Awalnya semua berjalan seperti biasa, tidak ada hal-hal yang aneh. Melati bersama teman-temannya yang lain ketika itu ikut sholat maghrib seperti biasa. Usai sholat maghrib dilanjutkan dengan membaca Al-Quran sampai masuk di waktu isya. Setelah masuk waktu isya, Melati dan teman-temannya ini juga ikut sholat isya berjamaah di surau itu. Setelah selesai, mulailah mereka saling pamit satu sama lain. Kebetulan waktu itu Melati ini pamit lebih dulu, karena kata dia ada sesuatu hal yang harus dia bantu ke ibunya. Teman-teman, aku pulang dulu ya, besok jangan lupa main-main lagi. Melati ini pamitlah dan berjalan pulang sendiri. Sebenarnya jarak antara surau dengan tempat tinggal Melati ini tidak begitu jauh, sekitar 300 meteran. Namun setelah pamit dari surau itu dan berjalan pulang, Melati ini tidak pernah sampai ke rumahnya. Sekitar pukul 8 malam, ibu Melati ini mulai cemas. Kok Melati nggak sampai-sampai? Apa mungkin dia masih main dengan teman-temannya? Kondisi itu berlalu hingga pukul 10 malam. Sampai pada akhirnya ibu Melati ini sangat yakin ini pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan anaknya, Melati. Karena cemas, ibu Melati ini berinisiatif mendatangi surau tempat Melati sholat. Di situ ada seorang gorim yang tengah mengaji. Lalu ibu Melati ini pun bertanya tentang keberadaan anaknya. Nah, menurut gorim ini, bahwa sejak usai sholat isya tadi, semua anak-anak itu sudah pulang, termasuk Melati. Bahkan Melati itu pamit pulang lebih dulu dari teman-temannya. Ibunya pun mendengar keterangan dari si gorim ini langsung panik gitu. Akhirnya ibu Melati meminta kepada si gorim surau itu untuk membuat sebuah pengumuman, mengumumkan dengan pengeras suara agar diberitahu kepada seluruh orang-orang kampung bahwa anaknya hilang, bahwa Melati ini hilang. Singkat cerita, pengumuman pun dikumandangkan menggunakan pengeras suara masjid.
yang diberitahukan kepada seluruh warga kampung ketika itu bahwa Melati hilang. Suasana di kampung seketika itu pun menjadi riuh. Warga berhamburan keluar rumah dan satu sama lain saling bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Termasuk teman-teman Melati yang ketika itu ikut sholat di masjid. Ditanya satu persatu tentang keberadaan Melati. Namun tak satu pun dari teman-teman Melati ini tahu di mana keberadaan Melati ketika itu. Karena memang teman-teman Melati ini tahunya Melati itu sudah pulang duluan gitu. Setelah dimusyawarahkan dengan petinggi-petinggi kampung, disepakatilah bahwa proses pencarian akan dilakukan malam itu juga. Seluruh warga yang laki-laki berkumpul di depan surau. Setelah mendapat pengarahan dari ketua kampung, mulailah pencarian terhadap Melati ini dilakukan. Warga pun sebagian masuk ke dalam hutan, ada yang cari di area persawahan, dan sebagian lagi ada yang mencari keberadaan Melati ini di kampung sebelah. Namun seluruh pencarian pada malam itu berbuah nihil. Melati tak kunjung ditemukan. Singkat cerita, setelah hampir 2 minggu pencarian terhadap Melati tidak juga membuahkan hasil. Mulailah ada selentingan-selentingan dari warga bahwa kehilangan Melati ini sangat tidak wajar, sehingga warga mempercayai bahwa Melati ini diculik oleh makhluk halus. Dugaan-dugaan ini diperkuat setelah ada seorang warga, sebut saja namanya Pak Man, berinisiatif untuk mendatangi seseorang yang dianggap sebagai orang pintar lah di kampung sebelah. Nah, dari orang pintar ini diperoleh informasi bahwa Melati ini benar-benar diculik oleh makhluk gaib. Melati ini punya satu tanda di sekitar tengkuknya, di kepala bagian tengkuknya. Jadi menurut kepercayaan bahwa anak yang memiliki tanda tersebut memang sangat diincar oleh makhluk gaib untuk diangkat sebagai anak atau sebagai keluarga. Nah, oleh orang pintar tadi, dia bilang ke Pak Man, dari pengalaman saya yang sudah-sudah, anak ini mungkin tidak akan bisa ditemukan karena dia sudah diangkat sebagai keluarga oleh bangsa jin. Informasi inilah yang disampaikan oleh Pak Man ke Ibu Melati. Ibu Melati ini memang tidak terima dengan apa yang terjadi pada anaknya. Namun memang faktanya tidak ada seorang pun yang bisa menemukan di mana keberadaan Melati ketika itu. Dan cerita ini pun cerita tentang kehilangan Melati pun sudah menyebar kemana-mana. Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian Ibu Melati ini sudah pasrah dengan apa yang terjadi pada anaknya. Meskipun di dalam hatinya tidak ikhlas. Jadi si Melati ini punya satu kakak perempuan, kita sebut saja namanya Widya. Ibunya sering bercerita kepada Widya, ibu ini sebenarnya sering bermimpi ketemu Melati loh. Dalam mimpi itu dia bilang kangen sama ibu, tapi dia nggak bisa pulang. Itu yang sering diucapkan oleh Ibu Melati ini kepada si Widya, yang tidak lain adalah kakak kandung dari Melati. Ya sudahlah Bu, kita kan sudah berusaha. Kalau memang ini sudah menjadi takdir dan perjalanan Melati, apa boleh buat. Kalau memang Melati masih hidup, kita doakan saja semoga kita cepat bertemu dengan Melati. Tapi kalau memang dia sudah meninggal, semoga dia mendapatkan tempat terbaik di alam sana. Hanya sebatas itu yang bisa diucapkan oleh Widya untuk menenangkan ibunya. Nah, kehilangan Melati ini pun berlalu hingga bertahun-tahun. Ibu dan saudaranya juga sudah pasrah. Namun selama bertahun-tahun itu pula Ibu Melati ini sering cerita ke Widya bahwa dia selalu mimpi didatangi Melati. Kadang-kadang dalam mimpi itu Melati bercerita tentang kondisinya, bercerita tentang apa yang dia lakukan. Dan dalam mimpi itu ibunya ini juga dapat mengetahui tentang pertumbuhan Melati. Dalam penglihatannya, Melati itu tumbuh seperti anak manusia biasa. Badannya yang semakin besar, parasnya yang terlihat semakin cantik, sampai pakaian-pakaian yang sering dikenakan Melati, semua itu dapat diamati oleh ibunya lewat mimpi-mimpi itu. Itu pula yang membuat Ibu Melati ini sedikit agak tenang gitu, dan dia juga meyakini kalau anaknya itu masih hidup. Mungkin anaknya benar-benar diurus di alam yang berbeda itu. Nah, kondisi seperti ini terus berlangsung hingga berpuluh-puluh tahun, hingga di suatu saat
pada rentang waktu 1 tahun, Melati mulai mengurangi intensitasnya untuk bertemu dengan ibunya lewat mimpi. Melati ini lebih banyak tidak mengunjungi ibunya. Sampai di suatu malam dalam tidurnya, Melati ini mendatangi ibunya. Dia bilang gini, "Bu, aku ini sudah besar. Ibu nggak perlu khawatir dengan keadaanku di sini. Yang jelas, ibu jaga saja kakak Widya. Aku di sini sudah ada yang urus." Setelah mimpi itu, Melati ini pun tidak pernah lagi datang ke mimpi ibunya. Singkat cerita, seiring dengan berjalannya waktu, Ibu Melati pun mulai sudah bisa melupakan semua peristiwa yang pernah terjadi pada anaknya itu. Hampir sekitar setahun Melati ini tidak lagi mengunjungi ibunya lewat mimpi, sehingga di suatu hari Ibu Melati ini berbicara kepada Widya, "Wid, belakangan kok ibu kangen sama Melati. Sudah lama dia nggak mengunjungi ibu. Gimana caranya ya supaya ibu bisa ketemu dengan Melati lagi?" "Bu, Melati itu tahu apa yang ibu rasakan. Toh selama ini dia selalu datang ke mimpi ibu kalau ibu lagi kangen. Tidak usah terlalu dipikirkan, nanti ibu malah sakit," kata Widya berusaha untuk menenangkan ibunya ketika itu. Akhirnya semua itu pun berlalu, berjalan seperti biasa, kondisinya pun kembali normal. Namun rasa kangen kepada Melati ini semakin hari memang semakin kuat dirasakan oleh ibunya. Tapi ketika itu Melati tetap tidak pernah datang dalam mimpi ibunya lagi gitu. Nah, di momen-momen ini merupakan salah satu momen yang cukup mengingatkan kembali oleh ibunya di masa-masa kelam di saat awal mula Melati itu hilang. Nah, di tempat lain, persisnya di kampung yang berbeda, memang kampung ini juga tidak jauh dengan kampung tempat Melati tinggal. Pada suatu malam ada seorang security bank yang ketika itu dapat tugas jaga malam. Security itu bernama Pak Iwan, usianya sekitar 40 tahunan. Pada malam itu sekitar pukul 10, Pak Iwan ini seperti biasa dia ngecek kondisi di dalam bank. Dia memastikan apakah seperti biasa dia memastikan apakah pintu sudah terkunci semua, komputer semuanya sudah dimatikan dan lain sebagainya. Setelah semuanya selesai, Pak Iwan ini pun beranjak ke pos security yang terdapat di bagian depan bangunan bank itu. Pos itu tidak besar, ukurannya sekitar 2x2. Di dalamnya ada dispenser berisi galon, di bagian atasnya itu ada televisi, dan ada kasur kecil tempat Pak Iwan biasa beristirahat. Secara umum pos security ini hampir sama dengan kebanyakan pos security lainnya. Nah, entah kenapa pada malam itu Pak Iwan merasa sangat mengantuk. Di jam-jam 10 itu Pak Iwan ini merasa sangat mengantuk. Dia pun merebahkan tubuhnya, berniat untuk istirahat sebentar supaya nanti pas jaga malam tubuhnya bisa kembali segar. Tidak begitu lama setelah dia merebahkan tubuhnya di atas kasur kecil itu, Pak Iwan ini pun tertidur dengan pulasnya. Ketika itu Pak Iwan tertidur sekitar 2 jam, sangat pulas sekali, sampai dia dibangunkan oleh seorang sosok perempuan yang berpakaian serba putih. Awalnya Pak Iwan ini samar-samar melihat ada sosok perempuan berambut panjang duduk di sekitar ujung kaki dia. Setelah dia membuka mata, setelah Pak Iwan ini sadar, Pak Iwan pun langsung kaget sampai dia terbangun dan tersandar ke dinding. Dia benar-benar dibuat kaget dengan keberadaan sosok perempuan tersebut. Jadi sosok perempuan yang dilihat oleh Pak Iwan itu, dia mengenakan pakaian serba putih, rambut terurai panjang sepunggung, tapi rambutnya ini menutup di bagian mukanya gitu. Memang dalam penglihatan Pak Iwan itu sosok perempuan itu persis seperti kuntilanak. Pak Iwan yang dikagetkan dengan keberadaan sosok itu pun berusaha untuk membaca doa-doa. Nah, ketika itu sosok itu langsung meyakinkan kepada Pak Iwan, "Pak Iwan jangan takut, saya ini manusia bukan hantu." Pak Iwan yang ketika itu masih ketakutan, mulutnya juga terus melafalkan doa-doa yang dia bisa. Lalu sosok ini pun kembali berusaha meyakinkan Pak Iwan kalau dia itu sebenarnya bukan hantu, tapi dia ini adalah manusia biasa sama seperti Pak Iwan. "Saya ini manusia, Pak, sama seperti Bapak. Kalau Bapak tidak percaya, silakan Pak Iwan sentuh saya." Begitu sosok itu meyakinkan kepada Pak Iwan kalau sebenarnya dia itu adalah manusia. Setelah mendengarkan ucapan dari sosok tersebut, Pak Iwan ini pun mulai berpikir, apa mungkin benar kalau wanita ini juga manusia?
Nah, Pak Iwan pun ketika itu memberanikan diri untuk menyibak rambut wanita itu yang menutup mukanya. Ternyata benar, ketika rambut itu tersibak, terlihat wajah wanita itu sangat cantik. Kulitnya putih, mulus, layaknya kulit manusia seperti biasanya. Tidak ada pucat atau tanda-tanda aneh seperti tanda-tanda makhluk gaib gitu. Seperti tanda-tanda kalau sosok ini bukan manusia. Yang dilihat sama Pak Iwan ketika itu, wanita itu memang persis seperti manusia pada umumnya. Akhirnya Pak Iwan pun mulai lega ya. Setelah dia meyakinkan diri kalau sosok yang mendatangi tempat jaganya itu adalah seorang manusia. Akhirnya terjadilah sebuah obrolan antara mereka. Pak Iwan ini tanya, "Nama kamu siapa? Kamu asalnya dari mana? Dan ada apa malam-malam kesini?" Sosok itu pun memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Melati. Dia berasal dari kampung sebelah dan dia mendatangi Pak Iwan untuk minta tolong. "Pak, tolong sampaikan ke ibu saya kalau saya baik-baik saja. Dalam setahun ini saya nggak bisa menghubungi ibu karena memang saya dilarang oleh sosok yang mengasuh saya selama ini." Akhirnya mereka ngobrol cukup lama dan Melati ketika itu menceritakan semua peristiwa yang dia alami berpuluh-puluh tahun yang lalu. Semuanya diceritakan secara detail kepada Pak Iwan malam itu. Bagaimana awal mulanya dia hilang, apa saja yang dia lakukan selama ini, semuanya diceritakan kepada Pak Iwan. Nah, mendengar cerita Melati, Pak Iwan ini turut iba. Dia sedih dengan apa yang terjadi pada Melati. Kebetulan Pak Iwan ini juga punya anak perempuan yang masih kecil. Melati pun turut menceritakan semuanya kepada Pak Iwan. Bahkan silsilah keluarganya pun diceritakan secara lengkap kepada Pak Iwan pada malam itu. Hanya satu permintaan Melati ketika itu kepada Pak Iwan. Dia minta agar Pak Iwan ini untuk mendatangi ibunya di kampung sebelah dan menyampaikan pesan, meminta agar ibunya tidak lagi mengkhawatirkan kondisi Melati. Intinya Melati ini minta Pak Iwan sampaikan kepada ibunya, "Sudahlah, ikhlaskan saja Melati ini karena sampai kapanpun dia tidak akan bisa pulang ke rumah. Dia tidak akan bisa berkumpul dengan ibu dan saudaranya." Melati di malam itu juga menunjukkan kebolehan-kebolehannya kepada Pak Iwan. Salah satunya Melati ini berlari dengan sangat cepat di luar dari kemampuan manusia normal. Dia juga bisa menghilang. Namun Melati terus menegaskan bahwa dia itu bukan hantu. Karena selama ini dia diasuh oleh bangsa lain, diasuh oleh bangsa jin. Melati pun bisa menyesuaikan dengan kondisi di alam tempatnya tinggal itu. Makanya dia bisa menghilang, dia bisa berlari dengan sangat cepat, bahkan melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh manusia normal. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Iwan pun mendatangi rumah ibu Melati di kampung sebelah, berbekal petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh cerita Melati pada malam tadi. Saat berjumpa dengan ibu Melati, Pak Iwan pun langsung menceritakan apa yang dialaminya semalam saat bertemu dengan Melati. Awalnya ibu Melati dan orang-orang di sekitar yang ketika itu hadir juga nggak percaya dengan cerita yang disampaikan oleh Pak Iwan. Tapi Pak Iwan ini bisa memberikan informasi banyak tentang keluarga Melati, termasuk cerita awal mula Melati menghilang yang sama persis dengan kejadian ketika itu juga disampaikan Pak Iwan ke ibu Melati dan orang-orang yang hadir ketika itu. Bahkan silsilah dari keluarga Melati juga disampaikan oleh Pak Iwan. Nah, semua informasi ini kata Pak Iwan didapatnya dari Melati ketika mereka bertemu malam kemarin saat Melati mendatangi pos security-nya, saat Melati itu mendatangi pos jaganya. Singkat cerita, ibunya pun percaya bahwa Pak Iwan ini benar bertemu langsung dengan Melati. Di akhir cerita, Pak Iwan pun menyampaikan pesan yang dititipkan oleh Melati. Melati minta ibu mengikhlaskan dia karena Melati kondisinya baik-baik saja. Melati sering mengunjungi rumahnya ini, tapi memang dia sudah nggak bisa pulang untuk selama-lamanya.
Dia minta Ibu Widya dan keluarga-keluarga yang lain untuk mengikhlaskan kepergian Melati. Nah, itu pesan yang disampaikan Pak Iwan ke Ibu Melati, sebagaimana pesan yang dititipkan oleh Melati kepada Pak Iwan untuk disampaikan kepada ibunya. Nah, menurut Wijaya, cerita ini begitu populer di kampungnya. Bahkan sampai saat ini kisah Melati ini sering diceritakan kepada anak-anak di desanya ketika itu. Sejak kunjungan Pak Iwan itu, Melati pun tidak pernah ada kabar sama sekali. Bahkan dia tidak pernah lagi datang mengunjungi ibunya walaupun hanya lewat mimpi. Demikianlah cerita yang dibagikan oleh Wijaya ke kawan duduk. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari cerita ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.